Baik, jadi kita akan belajar membuat grafik yang namanya histogram. Ya. Histogram ini mirip seperti bar chart waktu kita membuat data kategorik, ya, grafik untuk data kategorik. Tapi bedanya adalah histogram ini untuk data yang numerik. Ya. Karena itu kita menggunakan angka. Ya. Jadi untuk membuat histogram ini salah satu yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya kelas. Kelas itu adalah tempat di mana data yang kita miliki itu kemudian akan masuk ke dalam masing-masing salah satu kelas yang tersedia. Ya. Karena itu salah satu syarat kelas yang ada adalah tidak boleh saling bertumpang tindih. Artinya kelas yang satu dengan kelas yang lain angkanya harus berbeda. Seperti contoh di sini, saya sudah punya 5 kelas, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24 dan seterusnya sampai dengan 30 sampai 34. Kalau kita lihat, maka 10 sama 14 itu sampai 14 itu tidak akan bertumpang tindih dengan 15 sampai 19 dan seterusnya dengan kelas yang lain juga. Karena itu kelas itu adalah kelas yang sesuai dengan aturannya, gitu ya. Jadi akan sangat berbeda jika misalnya kelas pertama adalah 10 sampai 14, kelas kedua adalah 13 sampai 17 misalnya. Nah, itu angka 13 itu masuk ke dalam 10 sampai 14, tapi juga dia ada di kelas yang baru, tidak diperbolehkan. Karena itu di contoh kita ini kelas yang kita miliki ini sudah cukup memberikan sesuai dengan yang diharuskan, gitu ya. Jadi kita tetap punya kelas yang berbeda-beda dan saling tidak bertumpang tindih. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ya, kita blok dulu datanya. Ya, ini lebih mudah daripada membuat dot plot karena fasilitas untuk membuat data histogram ini sudah tersedia di Excel. Ya, insert, kemudian histogram, ya, klik di sebelah sini. Atau kalau misalnya kita bingung mau yang mana, kita bisa klik di see all chart ini, kemudian pilih all chart dan kemudian klik histogram. Ya. Nah, ini sudah ada contohnya, kemudian ada hasilnya. Nah, berdasarkan perhitungan Excel, data saya itu paling cocok kalau dibagi dalam 3 kelas. Ya. Kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Ya. 12 sampai 19, 19 sampai 26, 26 sampai 33. Ya. Nah, saya kepingin membuat seperti yang ada di contoh yang di sini gitu ya. Jadi ada 5 kelas. Mulai dari 10 sampai 14 sampai dengan 30 sampai 34. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama adalah kita harus menyesuaikan dulu batas-batas kelasnya ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita klik di klik kanan di bagian yang ada angka-angka itu, kemudian kita format aksis ya. Kemudian akan keluar pilihan-pilihan begini, aksis options. Ada bins yang ada banyak pilihannya. Nah, yang paling penting adalah mengganti number of bins ya. Di hasil dari Excel cuma ada 3, sementara di contoh yang saya punya ada 5. Karena itu saya mau ganti ini jadi 5. Oke. Nah, kalau ini saya klik di mana saja di grafik ini kemudian jadi 5 ya, ya. Terus 12 sampai 16,2, 16,2 sampai 20,4 dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari sini kita mulainya dari 10 sampai 14 dan seterusnya gitu ya. Karena itu ini harus saya ganti lagi, saya sesuaikan lagi. Ya, lebar binnya itu 4,2 ya. Jadi bin itu adalah sama dengan kelas yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, kalau saya klik lagi maka sudah jadi 5 ya jaraknya. 12 sampai 17, kemudian 17 sampai 22 dan seterusnya jadi 5. Tapi ini masih tetap belum sama dengan yang saya miliki karena di data yang di atas ini mulainya dari 10. Karena itu harus kita sesuaikan lagi. Ya. Oke. Nah, kita sudah punya bin width-nya sudah cocok ya, lebar kelasnya sudah cocok gitu ya. Jumlah kelasnya sama, sudah sesuai dengan yang kita mau, tapi yang belum adalah angka-angka yang masuk ke dalam bin tersebut ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya underflow bin dan overflow bin ya. Kalau kita lihat di sini, data yang kita punya itu dari 10 sampai 14 ya. Jadi 10 dan 11 itu tidak masuk ke dalam data kita karena tidak ada data yang besarnya 10 sampai 12. Karena itu di bawah 14, berapapun di bawah 14 itu kita anggap jadi satu kelas saja. Karena itu untuk underflow ini kita bikin jadi di bawah 14. Ya, artinya
Di bawah 14 akan jadi satu kelas, berapapun besarannya, kurang lebih begitu artinya. Nah, kita lihat hasilnya kalau kita klik di grafiknya. Nah, sekarang grafiknya sudah berubah ya. Kelas pertama kurang dari atau sama dengan 14, berarti 10, 11, 12, 13, 14 itu masuk ke kelas pertama. Ya. Kelas kedua 14 sampai 19, sebetulnya itu 15 sampai 19 ya. Kemudian 20 sampai 24, kemudian 25 sampai dengan 29 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain kita sudah bisa membuat grafik yang sama seperti yang ada di contoh yang ada di sini ya. Nah, itulah cara untuk membuat histogram. Ini tinggal kita sesuaikan saja, misalnya kita mau memperbesar fontnya, kita jadikan 12 misalnya. Kita mau memperbesar font yang di bawah, jadikan 12 juga bisa. Kita mau hilangkan chart title-nya juga boleh gitu ya. Kemudian ini kita mau masukkan labelnya, jadi angkanya ada berapa gitu ya. Add detail labels gitu ya. Nah, jadi kita lihat 4, 8, 5, 2, 1. Sama seperti yang ada di contoh di atas ini. Oke, dengan demikian itulah cara membuat histogram.